Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ثم الحمد لله الذي قد قال في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي قد قال في حديثه الشريف كن في الدنيا ضارب أو عابر سبيل وعدت نفسك من أهل القبور اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا هدة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Adinda mukarram Bapak Tuan Guru yang kami muliakan dan hormati, para azatis wal ustazat, hadirin wal hadirah, keluarga besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang kami banggakan, seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Watan maupun pengurus Hizbullah Nahdlatul Watan yang sempat hadir, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngiring barang-barang bersyukur terus semakin mau tiang ngiringkan dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan salah seorang, yaitu acara pemakaman salah seorang anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan antum tiang ngiringkan dan selalu terus semakin dari kasih Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal kebaikan kita pun dengan redha-Nya, kehilapan kesalahan yang pernah kita lakukan, berkah kita berjamaah dalam kebaikan, Allah berkenan mengampuni kita. Wabil khusus tifa almarhumah yang kita makamkan pada sore hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Barisan Hizbullah salah satu program yang sangat agung yaitu acara layakan. Ini bagian daripada kita melaksanakan sunnah beliau, dan itulah sebagai pertanda bahwa kita berhak menuntut nanti untuk mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada pengurus markas cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Kecamatan Sembalun yang sudi kiranya mengundang kami, dan ini adalah penghormatan bagi kami. Mau kita bernasihat sekalipun dengan ilmu yang sangat sedikit, mudah-mudahan semuanya ibadah. Inama semoga jalan tiang jemaah Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Mohon maaf jika ada saudara saya bukan barisan. Satu pengikat kuat kita di Nahdlatul Watan berada di Barisan Hizbullah. Kekuatan kita tidak pandang jarak, munawah, tatabuh, gendang, arak layatan, subhanallah. Pada pengalaman-pengalaman kita sebelumnya sampai Suralaya, Batu Sembalun. Begitu juga saudara-saudara kita yang datang pada hari ini di Batu Sembalun doang. Ini kekuatan kita di Nahdlatul Watan berada di wadah Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Karena itu pada jaga barisan niki jemaah sekalian, karena sangat mulia, jangan pernah terkotori dengan sesuatu yang kurang mulia. Apalagi ajang sekarang, tanpa saat-saat politik, jangan sampai barisan ini akan lupa dengan gara-gara itu. Karena ini mulia jemaah. Yang kedua, sebagai pengajian takziah dan bila sigan atur karena agak dingin dikit ya. Sebagai suara agak serak-serak.
Tadi Al-Mukarram Bapak Tuan Guru membaca talqin, dan setiap kita layatan selalu baca talqin. Dan itu keyakinan kita. Sekalipun ada menganggap talqin itu sebelum orang meninggal. Kalau kita tidak mau meninggal. Gitu. Tadi ada kalimat yang mengatakan innal qabra haq wa na'imahu haq wa adabahu haq. Bahwa kehidupan kubur itu atau barzah itu betul-betul ada. Dia terkanggo, dia yakin bahwa barzah itu ada. Kemudian nikmat kubur itu pasti ada. Dan azabnya pun juga ada. Nah, lalu kemudian pertanyaan besarnya jemaah sekalian, mau kita dapat nikmat kubur ataukah azab kubur? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan harus dibentuk dari sekarang. Nengka lekan tapiak kubur terjadi surga atau jadi neraka. Nengka lekan temulai niat kubur terjadi hotel atau jadi penanda. Nengka bukan laut. Kenapa jemaah sekalian? Gambaran kubur seseorang itu tergambar dari amal semasa dia hidup. Sebab semua pegawaian tadi perlihatannya si Allah Ta'ala di alam barzah. Wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Denara alasan ta. Denara CCTV dunia kita tak lemuri akhirat lebih super dari itu. Gih. Nabli makhluk siabang si deketlek lelek lain amat pegawaian tak bagus satu langit tempuh. Lalu kemudian jemaah kubur ini kita buatkan menjadi surga kita atau neraka kita. Ini penting dan ini wajib kita alami. Di surah Al-Anbiya ayat 45, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dengar dengan lulus saat mati memimpin kebalda dari manusia mau ada kepadu julukan dasi lendong gorok penjal belakas mulai datang saat maut dan letup kita tidak ada gaya lalu saat mati ini tidak ada dengan terbang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Apa yang kita dapatkan berupa syarrun wa khairun itu semata ujian dalam hidup. Tapi intinya adalah wa ilaina turja'un. Kalian akan kembali kepada kami kata Allah. Pada titik tertentu kita tulak tiba balik tesi sebenarnya. Terlalu banyak tuan guru takziah, besoknya dia ditakziahkan. Atau aku mudah-mudahan dalam terlalu banyak orang memikul saudaranya di kuburan, besok dia dipikul. Terlalu banyak orang mimpin tahlil di kuburan, besok dia dipimpinkan tahlil untuknya. Itulah rahasia kematian. Makanya jemaah sekalian meminta ingat kematian setiap saat. Ketika kita ibadah, tumbuh rasa bagaimana kita khusyuk dalam ibadah. Malah Nabi mengatakan minta ibadah ingat mati, anggap ibadah itu ibadah terakhir. Ini kehidupan. Lalu kemudian jemaah sekalian, penyebab siksa dengan lihat kubur niki, sebagian ulama mengatakan ada 5, ada yang mengatakan 7. Kita ambil yang 5, ada nasional kita takziah. Balik terjauh sebenarnya. 5 nyuruh dengan tersiksa oleh kubur. Enggak 5, terus 5. Pertama sih nomor sekali kata ulama, tarkus sholat dengan segera meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab As-Sadiqnya bahwa sepakat ulama siksa kubur yang paling berat diterima oleh orang akibat karena dia tidak sholat. Nah, jemaah sekalian, enggak ada yang bergak-bergak. Sakit sedikit bergak sholat. Itulah mahal sholat. Dan sholat itu senjata kita paling ampuh kalau kita jaga sholat kita. Tetapi ketika kita goyang dengan sholat kita yang 5 waktu jemaah sekalian, itu penyebab utama orang disiksa di dalam kuburnya. Kata ulama, man hafidhas shalah hafidhahullah. Siapa yang menjaga sholatnya, Allah Tuhan menjadi penjaganya. Sepun hebatnya seorang sholat. Lalu kita dengan Islam dengan terberga, sakit sedikit dia ke sholat. Dia itu jadi aman jangan si batur lulus maghrib. Orang jaga jangan. Dia ini sehingga dari inan nasi lolos suku telah hal yang mongkak. Ini kan derana kurang menarik dalam Islam yang begini-begini.
Terus mereka surga tinggi-tinggi, pegawai ada yang keruan, orang buk doang. Jadi gitu jemaah sekalian, jadi jangan diremeh-remehkan. Lalu santai, lalu sholat mah. Tidak satu sholatnya tidak bergerak kecuali ada udur syar'i, terutama jemaah banat. Itu dia lain kenapa. Tapi kita dengan mama jemaah sekalian, selama nyawa kita di bawah garkun kita, sholat itu tetap wajib. Tidak ganggu bergerak-gerak. Itu sholat. Subhanallah. Malah munakala kita sholat jemaah sekalian, sholat itu yang mendoakan kita. Lalu lamun salah kita sholat nyebut-nyebut 150 cc sampai sholat. Lalu lamun layakan terapik tidak sholat. Lalu lamun sholat di balik dan arah remna. Lamun sholat kita sholat apa kata sholat? Hafizakallah kama hafizkan. Ya Allah jaga dengan si sholat niki, maupun nasi jaga aku. Berdoa sholat niki. Lalu lamun nyerepek-repek cara sholat nyebut-nyebut. Dia tengah bangket berkering-kering. Pusedak kejebul tempo. Terus kering berdisku. Wah, sama salon kering karunda. Apakah sholat ini? Dayak Allah kama dayak tani. Hina dengan si sholat ini ya Allah. Maksud nasi hina aku. Sholat itu udah rapak-rapak doang sholat. Nabi kita sholat. Kata Nabi ketika orang berdiri sholat. Penuh di atas kepalanya itu rahmah dan maghfirah Allah. Lesai dengan si kena sina sholat. Mana bilang beda? Allah ban. Jadi naik semua. Tak hina sholat itu jemaah sekalian. Itulah sebabnya ada 4 saatul ijabah di dalam sholat. No, namun tetap pasang niatan sholat hajat. Si pertama waktu kesimputan. Tolong. Ketika kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Emang niada apa hajat itu? Karena saat ijabahna, waktu kesimputan ini, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, harus sudah salat. Di dalam lawak dan setan laknatullah ini, cekek yang menggoda kita. Apa sekali dah menantai nu ditanya tentang bodeka sholat. Ini baik iya karena budaya karena sekali. Si demen kecil asena. Si demen film tasbih cinta katanya. Pokoknya apa si demen nanti yang cuma si setan. Si lorabak banyak itu. Ya cikat setan ini tahu. Si kedua karena saat ijabah waktu taruku. Angkat dan nyerepet ruku. Asal lihat sholat. Siapun hebat sholat. Maka kalau kita meninggalkan sholat yang super hebat itu, pantas penyebab siksa kubur. Jelas gimana? Gak boleh dengan ini tidak pada bergerak malik semua. Ini si jawab balik tadi yang begitu mondok. Bombok sepir nongkos ketimbang sholat dan terat. Si kedua penyebabnya siksa kubur itulah ghibah penamimah. Ada gibah ibu-ibu, si kuatnya ngomong. Ini si dosa ringan lalu bahaya. Batur nang beli tembola, iya pada ribut. Batur nang beli baka, iya pada ribut. Batur nang beli mukena, beli busana, iya ribut. Mana ini kredit. Nah, untuk apa ngurus teman? Ringan masalahnya, tapi dia kategori penyebab siksa kubur ibu-ibu. Kata ibu-ibu karena idah ringan. Lai aku ziarah aning neraka, kita kunek dengan nyata siksa neraka kata Nabi waktu dia Isra Mi'raj. Ida ibu-ibu penjual neraka. Kami dah dua lagu doa ida. Betul paling kubur dua dengan ternyata sebabnya adalah kurang bersyukur dan girang gibah. Mana-mana ada kunci ya ini ibu-ibu. Kemudian namimah. Namimah itu begacu. Apa bahasa itu begacu? Oh, si Tono katanya lebih ham. Si Tene katanya lebih ham. Ya, betul yang raus. Enggak.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Inti ayat ini ghibah wa namimah. Diumpamakan orang yang ghibah dan namimah itu ibarat makan 4 batu nasi meninggal dunia. Sampai hati kita makan 4 batu nasi meninggal. 4 makhluk baik menebari saudaya. Kelempang. Besok waktu Nabi lewat besok kuburan jemaah sekalian. Terdengar oleh Nabi suara orang yang disiksa. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, orang ini sedang disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena dia suka memakan daging saudaranya sendiri. Sahabat bertanya, siapa yang makan daging saudara sendiri? Orang yang suka ghibah dan namimah. Nama-nama nama sebetulnya itu jelas gitu. Nangka muntah ghibah ino, muna tetu ghibah, muna tetu fitnah. Daru gilo itu kok. Daru giloang. Ya. Lalu jelasan oleh pengajian ini taziah harus singkat. Si ketelu penyebabnya adalah dengan nenek si sembarangan. No dengan mama ini bilangnya. Ternyata nenek sembarangan itu penyebab dengan tersiksa itu. Jawabannya di surah An-Nur ayat 15. Kita menyangka bahwa kencing biasa-biasa itu sesuatu yang ringan, hayyinan, wa indallahi azim, penting itu. Yang pertama itu si mama, yang kena sembarangan. Mau betul nilai apitannya sedih. Ya, maaf jemaah sekalian, ringan masalah ini tapi siksanya berat. Lihat dengan si kencing, tidak perhatian diri cara namanya. No, untung syariat Nabi besar Muhammad SAW agak ringan hukumnya. Ena bekadu hukum umat silai jemaah sekalian hukumnya apa saja yang kena dengan najis itu tidak suci dibersih dengan air, harus diqat'in, potongnya benda sekenaan najis itu baru dia suci. No, syariat agama silai sendiri mendatang Nabi itu. Kita mudah menek hutang itu syariat itu bekadu. Terus jelas na tombol besi batu kelas kalau udah harus digunting baru dia suci. Lagu untung kita dengan hukum jemaah. Lagu tidak ringan-ringanannya. Polong jangan lari kunting no. Kita baca di kitab Tahsis Ummatul Muhammadiyah no. Arak tu no. Mengenai syariat yang berlaku berat tapi tidak berlaku legitamar ini. Jadi mohon maaf lewat takziah ini jemaah sekalian tidak pada remihan sear nenek bebas. Gue kalau kotoran juga. Ini kami ini tidak anggur bebas. Jadi harus teratur. Sebab Nabi mundek tak apik mengeluarkan air kencing niki, maka nanti akan timbul najis. Kalau kita sholat jelas sholatnya tidak sah. Dan sah jarina dan seterusnya merembek. Nah, jelas. Kemudian keempat, kelima. Keempat, penyebabnya malik dengan siksa oleh kubur niki jemaah sekalian, orang yang tidak membantu orang yang terang teraniaya. Dan akhirnya bantu baturnya ketika dia itu adalah kena teraniaya dengan tersiksa, dia namanya bantu baturnya. Dan sebuah riwayat Imam Ahmad, kemudian riwayat At-Tabrani jemaah sekalian hadis itu, Nabi besar mencerita, ada orang yang disiksa, yaitu orang yang dipukul 100 kali di dalam kuburnya, kata Nabi. Dirajam 100 kali. Kemudian sang pulang ini, hamba itu minta jemaah sekalian diringankan siksanya. Jangan sampai dipukul, jangan sampai dirajam 100 kali. Malah malaikat mendatangkan api lagi, penuh kuburnya dengan api. Lalu sang hamba bertanya, wahai malaikat, apa sebabnya aku disiksa seperti ini? Dulu aku sholat, dulu aku puasa, kenapa aku disiksa? Jawab si Fulaniki, cerita Nabi dalam hadis itu jemaah sekalian,
Betul kamu sholat dulu. Puasa dah lain. Lagu salah mek pertama waktu mek sholat nak kena sini bersuci. Si kedua, pernah kamu lewat kepada orang yang sedang kamu lihat teraniaya, kamu lolos tidak mau membantu teman. Ya sebabnya kamu disiksa, dipukul 100 kali. Masya Allah. Nanti si terakhir penyebab dengan tersiksa yaitu adalah yaitu al-ghulud, yaitu dengan si memaling harta ganimah. Harta ganimah itu harta para pasan perang. Nah kalau itu sampai nara itu jelaskan. Dia man bagia wang baikna. Muntah kias ini ndak nara itu jadi ambil zakat dia mantap pada bagi wang baik dan zakat kita betul. Tidak ambil. Mereka sekarang zakat kita anu. Muntah kias saat ini ya balik tak sendara harta pasan perang le sembalun. Lalu para ambil zakat fitrah dengan datang ini atau zakat yang lain nikmatnya terbagi wah baik betul. Mana ada tangguh jemaah sekalian. Kesimpulannya 5 perkara ini jangan pernah remehkan. Karena siksa kubur itu jemaah sekalian berat. Tidak seperti apa yang kita ucapkan. Tidak seringan apa yang kita ucapkan. Dan sakitnya luar biasa. Salah satu riwayat jemaah sekalian diceritakan paling rendah siksa kubur itu diriwayatkan dalam hadis yaitu ambil seekor kambing terus daburak ya kulitin ya dia nyembelih ya kamu be sakitannya bembe ino paling ringan siksa dengan lek kubur. Baik bembe ino ndak sembelih ya langsung burak sakitan kira bembe ino. Masya Allah paling ringan ikat Nabi siksa kubur. Karena itulah Hizbullah Nahdlatul Watan banyak sekali nasihat-nasihat agama ketika kita berwilayakan seperti ini. Hadirin sekalian rahimani wa iyyakumullah, kami bermaksud menjelaskan semuanya dengan dalil-dalil, tapi karena waktu, mohon maaf, takziah ini penuh dengan kekurangan. Tapi jangan pernah lihat kekurangannya, karena segala sesuatu pasti punya kekurangan. Tapi kami yakin dan percaya pasti ada nilai lebihnya. Mudah-mudahan tiang peluru jemaah sekalian jauhan pegawaian salimaniki karena ini akan menyebabkan berpotensi menjadi siksaan kubur. Terakhir kita persaksikan almarhumah dengan bagus ini. Isyhadu alaiha bil khair. Isyhadu alaiha bil khair. Isyhadu alaiha bil khair. Nah dengan khair dan keadaan mas kata si malaikat. Isyhadu alaiha bil khair. Catat nasi malaikat mengenai tentang tutang-tutang sosial dengan keluarga dan tetangga masyarakat Sembalun itu bertetangga sama apinnya deh almarhumah karena dia sedang menghadapi hal yang sangat berat. Persatuan zikir sila bersiap-siap bareng kita mulai pada zikiran karena sangat dia butuh orang yang mati itu doa kita, sedekah kita yang masih hidup. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.